Jikalau kalian ingin mata-mata yang handal dan jempolan, berikan aku seorang wanita cantik yang statusnya adalah seorang pekerja seks komersial alias pelacur ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang kisah perjuangan presiden kita, Insinyur Soekarno, dan kisah para pekerja seks komersial dan andil mereka juga di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Memang mungkin agak sedikit menggelitik atau mungkin kalian ada yang emosi gitu ya mendengar pembukaan gue tadi atau justru membaca judul daripada video ini. Tapi tahan dulu, jangan buru-buru emosi, dengar dulu ceritanya karena ini memang kisah nyata dan real, dan ini merupakan sebuah sejarah kelam yang mungkin ditutup-tutupi oleh orang tua kita. Kenapa? Karena memang budaya orang tua kita tuh berbeda dengan budaya barat. Budaya orang tua kita di sini itu menutup-nutupi hal tabu kepada anak-anaknya. Padahal suatu hari nanti juga anak-anaknya juga akan tahu gitu, belajar dengan sendirinya. Dan menurut gua, sesuatu yang tabu itu ada baiknya diajarkan, diberitahu dan diarahkan ketimbang harus disembunyikan. Karena kan hal yang tabu ini kalau misalkan anak-anak tahu dengan sendirinya dan dia tidak punya bekal pengetahuan dan batas-batas akan edukasinya gitu ya, malah justru itu akan menjadi sebuah jurang yang membuat celaka gitu ya. Contoh aja edukasi tentang seks misalkan. Apabila orang tuanya tidak mengedukasi sejak dini, memberitahu secara pelan-pelan, alhasil ketika dia sudah dewasa mengenal hal tersebut malah kaget. Jadi hari ini kita akan mempelajari hal yang sedikit tabu namun kita kemas masih secara aman. Jadi ya semoga lah teman-teman bisa bijak ya dalam menangkap informasi hari ini. Oke, berbicara tentang kemerdekaan, tidak hanya para gerilyawan dan cendekiawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Aksi heroik ini juga dilakukan oleh para pekerja seks komersial demi mempertahankan harkat martabat bangsa. Profesi mereka sebagai seorang pemuas nafsu syahwat laki-laki itu diandalkan habis-habisan untuk membantu pencapaian kemerdekaan Indonesia. Ya namanya berjuang, masing-masing orang punya cara masing-masing kan geng. Pada masa pergerakan perjuangan gitu ya, ruang gerak daripada para pejuang kita itu sangat sempit dikarenakan banyak sekali polisi-polisi rahasia atau spy atau ya mata-mata gitu ya yang bernama Politieke Inlichtingen-Dienst atau disingkat dengan PID atau PID. Para agen ini disebar di beberapa titik daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana tempat ini dianggap sebagai daerah radikal pemberontak pemerintahan Hindia Belanda gitu ya. Seluruh tokoh nasional termasuk Presiden Soekarno di saat itu menjadi incaran atau menjadi target mereka dalam mengawasi pergerakannya gitu ya. Nah jadinya tuh setiap pergerakan pasti bocor, setiap mau melakukan sesuatu pasti informasinya bocor gara-gara ada cepu ini ya, bahasanya cepu lah ya, mata-mata gitu. Di saat inilah peran pekerja seks komersial atau wanita tunasusila ini dibutuhkan sebagai jalan keluar. Nah ini agak unik nih geng kisahnya. Sumber ini menurut Takashi Shirashi dalam Hantu Digul pada tahun 2001. Kantor lembaga PID atau PID yang menjadi agen ini sudah ada di beberapa titik, yaitu daerah Betawi alias Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Mereka bahkan telah tersebar di seluruh penjuru Hindia Belanda. Nah Hindia Belanda itu artinya pemerintahan Indonesia di saat itu ya geng. Alhasil Bung Karno dan kawan-kawan merasa diawasi dan merasa sempit ruang geraknya gitu. Bahkan di saat Bung Karno masih tinggal di Bandung di saat itu geng. Di saat itu Presiden Soekarno mengatakan dia itu semacam dijadikan target layaknya binatang buruan, dan dia adalah target utama bagi mata-mata PID Belanda ini. Setiap gerakan Soekarno itu selalu diintip oleh mata-mata mereka. Setiap apapun yang dilakukan oleh Bung Karno itu selalu menjadi laporan penting pihak mata-mata ini kepada pemerintahan Hindia Belanda di saat itu. Bahkan ya, di saat Bung Karno menyambut temannya yang datang, dia sampai-sampai harus mencari tempat yang sangat aman dan rahasia untuk bisa bercerita dan berbicara. Disinilah titik di mana
dimana presiden kita ini merasa kebingungan gitu ya, bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi problem ini, karena dia udah merasa nggak nyaman gitu. Sampai-sampai dia sering sekali gitu ngobrol di dalam mobil di posisi seat belakang sambil menunduk dan berbisik-bisik. Disinilah alhasil Presiden Soekarno memutar otaknya gitu, mencari ide gimana caranya nih problem ini bisa ada jalan keluarnya gitu. Tiba-tiba saja Bung Karno terpikir gitu ya untuk tetap menjaga rahasia dan target-target ke depan gitu. Dia sampai-sampai punya pikiran untuk memanfaatkan jasa para PSK. Di saat itu Presiden Soekarno memikirkan sebuah siasat yang gila-gilaan untuk membuat pusing atau membuat bingung para polisi. Salah satu tempat yang menjadi pilihan dia untuk bertemu dengan orang-orang penting adalah rumah lokalisasi alias tempat PSK alias tempat pelacuran gitu. Karena menurutnya gitu ya, berbicara di tempat ini akan sangat aman dikarenakan mungkin para musuh atau para mata-mata berpikir yang dilakukan Bung Karno di tempat itu bukan untuk menemui orang-orang penting demi membicarakan hal-hal penting tentang negara kita, tapi malah dikira dia mau yang lain-lain gitu ya. Kalian paham lah ya. Nah, makanya dari itu cara menghindar yang sangat aman adalah di tempat pelacuran tersebut. Di saat itu bagi Bung Karno, keberadaan para pelacur ini justru membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Ya, tentu saja hal pertama agar aktivitas politiknya tidak terhendus alias tidak tercium oleh pihak mata-mata PID. Terus yang kedua, justru para pelacur ini bisa dijadikan sebagai mata-mata dan bahkan levelnya lebih baik daripada mata-mata PID, geng. Gokil gak tuh? Tak hanya itu, dia bahkan menyampaikan kepada koleganya di Partai Nasional Indonesia alias PNI bahwa di dalam dunia intelijen menggunakan nafsu syahwat adalah salah satu hal yang sangat ampuh untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau berbicara tentang hal ini gue juga udah gak heran sih. Makanya kalau misalkan kalian lihat ya, ketika ada sales atau marketing sebuah brand, itu rata-rata adalah cewek dengan perawakan cantik dan bahkan terkadang ditambah dengan look yang seksi. Misalkan kayak pakai roknya serba ketat terus ada belahannya sampai ke paha gitu. Nah, itu adalah sebuah strategi, geng. Agar apa? Ketika dia menjual produknya, bukan menjual diri ya, menjual produk yang dia promosikan, yang ingin dia tawarkan kerjasamanya gitu ya, itu pasti deal gitu. Cuannya pasti dapet gitu ya. Pitchingnya lancar. Nah, itu makanya itu adalah sebuah ilmu ya, masuknya ke dalam ilmu psikologi juga sih, yang membuat pikiran lawan bicara itu berubah lah gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dan di saat itu para pelacur ini yang ditugaskan oleh negara kita dianggap sebagai agen rahasia yang berhasil menundukkan para lawannya di atas ranjang. Gila ya sini. Ada sebuah kata-kata Bung Karno di saat itu, yaitu dia mengatakan, "Jikalau kalian ingin mata-mata yang handal dan jempolan, berikan aku seorang wanita cantik yang statusnya adalah seorang pekerja seks komersial alias pelacur ini." Dan Presiden Soekarno berjanji bisa menjadikan itu orang sebagai mata-mata yang jempolan. Lalu pasti kalian bertanya-tanya nih, tugasnya itu apa gitu ya? Apa tugas para pelacur ini untuk melancarkan target-target dan tujuan kemerdekaan negara kita? Ternyata nih geng, para pelacur ini ditugaskan untuk mengelabui para aparat kolonial di saat itu. Karena kan Indonesia dikuasai oleh Belanda pemerintahannya ya, sampai kepada aparat dan kepolisiannya gitu. Dan para pelacur ini juga memanfaatkan para laki-laki mata keranjang alias hidung belang yang mengajak mereka untuk melakukan hubungan intim, dan di sanalah para pelacur ini akan mencoba mengorek informasi-informasi dari para prajurit Belanda ini. Ya sebenarnya simple sih, pendekatan hati ke hati sampai nafsu ke nafsu gitu. Terus ada tugas lainnya geng, yang menurut gua ini sampai sekarang mungkin masih digunakan lah ya. Yaitu para pelacur ini ditugaskan untuk menghancurkan rumah tangga para intel Belanda ini. Jadi tugas mereka itu untuk merayu dan masuk ke dalam kehidupan pribadi si intel-intel Belanda ini. Alhasil keluarga daripada intel Belanda ini akan berantakan. Nah, itu biasanya targetnya itu syaraf gitu ya. Jadi si intel ini justru stres, mentalnya kena gara-gara kelakuan agen PSK dari negara kita. Terus apalagi nih tugas dari para PSK ini? Ya mereka mencari prajurit-prajurit Belanda, bahkan sampai ke kapten-kaptennya gitu ya, yang hidung belang, yang mau memakai jasa mereka dan mau menjadi seorang pendonor dana alias mau bayar mahal. Jadi yang didapatkan oleh PSK itu tidak 100% mereka pakai untuk diri mereka sendiri, tapi setengahnya mereka sumbangkan demi kelancaran perjuangan kemerdekaan bangsa. Jadi ya gimana ya, gue gak bisa ngejudge seorang, makanya kita gak bisa
ngejudge seseorang. Seseorang melakukan sebuah hal yang ya tidak baik atau haram gitu ya, kita harus lihat juga backgroundnya. Ya, tapi urusan dosa atau enggak ya urusan yang di atas, kita nggak pantas ngejudge ya. Contohnya PSK yang ngebantu kemerdekaan Indonesia ini, dia melakukan hal tersebut, dia mendapatkan uangnya disisihkan untuk para pejuang, ya kan? Jadi nggak bisa ngejudge seorang sembarangan, geng. Di dalam kasus ini bukan berarti Bung Karno tidak mengedepankan yang namanya moral. Di saat itu orang-orang tidak lagi membicarakan soal bermoral atau tidak bermoral, karena segala cara ditempuh untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan bagi rakyat kita gitu. Makanya di saat itu Presiden Soekarno mengatakan dia itu membutuhkan kekuatan dari segala penjuru, bahkan sampai harus mengandalkan kekuatan perempuan, katanya gitu, geng. Meskipun ide daripada Bung Karno ini berjalan mulus, geng, terbukti ampuh, namun ada saja halangannya. Jadi nggak selamanya berjalan dengan gampang dan lempeng-lempeng aja. Pasti ada aja gitu ya halangannya. Dan halangannya itu justru datang dari negara kita sendiri, pihak dalam gitu. Karena keberadaan para wanita pemuas ini tidak selamanya didukung. Belakangan tiba-tiba aja ada penentangan dari tokoh-tokoh pergerakan, seperti salah satunya dari tokoh pergerakan yang bernama Ali Sastro Amijoyo. Dia menganggap hal ini sangat memalukan, semacam merendahkan martabat perempuan, bahkan merendahkan martabat bangsa. Dia sempat menegur Bung Karno, namun masih secara halus dan sopan gitu. Dan dia mengatakan kalau dia tidak setuju dengan ide Bung Karno ini. Berbicara tentang hal itu, Bung Karno menerima teguran, namun dia tetap melancarkan idenya itu. Karena menurut dia, walaupun itu tidak serono dan bisa dikatakan tak patut juga gitu ya, namun pada akhirnya hal tersebut mendatangkan buah yang manis, hasil yang maksimal gitu dari target-target yang ingin dicapai oleh Bung Karno gitu ya. Karena kan bisa dikatakan di saat itu ya kita punya power apa, kekuatan kita apa. Di saat berperang aja kita pakai bambu runcing, sementara lawan kita pakai senjata otomatis gitu. Jadi benar-benar segala cara harus diperjuangkan gitu, geng. Syahwat dan spionase. Ini adalah dua hal yang sangat lazim digunakan oleh intel-intel wanita alias agen-agen mata-mata wanita di saat itu untuk mengorek informasi-informasi rahasia. Jadi para intel ini dia rela gitu ya, tubuhnya itu disikat, dihajar oleh musuh gitu. Karena memang cara menghancurkan sebuah kelompok ya dengan cara menjadi bagian dari kelompok itu sendiri. Nah, itulah taktik yang digunakan oleh para wanita ini. Meskipun banyak penentangan dan dianggap tidak serono gitu ya, tidak baik gitu. Apalagi sebagai rakyat Indonesia, kita itu kan menganut budaya ketimuran gitu ya. Tidak sopan rasanya mengandalkan kekuatan perempuan tapi justru dengan menjual tubuh mereka. Namun mau bagaimana lagi? Hal tersebutlah yang ampuh dan tidak jarang juga ya sebagian besar orang mengakui ide Bung Karno tersebut berhasil dijalankan. Namun berbicara tentang memanfaatkan kekuatan atau memanfaatkan jasa para PSK alias wanita tunasusila ini, sebenarnya Presiden kita Bung Karno itu tidak cuma pernah meminta bantuan para PSK ini, tapi dia juga pernah tertipu ya kan, terlibat sebuah kasus dengan PSK alias wanita tunasusila ini. Dan kasusnya itu melibatkan si PSK-nya sendiri serta si suami. Jadi ceritanya tuh gini, geng. Di masa lalu pada saat pemerintahan Presiden Soekarno itu masih ada sebuah kerajaan dan tidak jarang juga muncul kerajaan-kerajaan fiktif. Kerajaan fiktif itu contohnya kayak zaman sekarang tuh Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat gitu. Nah di saat itu tuh banyak yang ngaku-ngaku pihak kerajaan gitu ya. Kasus yang dialami oleh Presiden Soekarno dengan PSK serta suaminya ini adalah sebuah kasus penipuan tentang status kerajaan, di mana ada yang mengaku sebagai raja dan ratu kepada Presiden Soekarno. Perlu kalian ketahui, si raja dan ratu fiktif, palsu ya kan, Sunda Empire versi dulu nih ya, bahkan sampai disambut oleh Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan. Jadi benar-benar spesial di saat itu. Pasti kalian penasaran nih, siapa sih nih dua orang ini ya yang ngaku raja dan ratu ini? Nama mereka adalah Idris dan Markonah. Dua orang ini mengaku kalau mereka itu adalah raja dan ratu dari kerajaan suku Anak Dalam Lampung. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1950-an, geng. Di saat itu Presiden Soekarno menyambut mereka dan percaya akan apa yang mereka katakan gitu ya, sebagai statusnya raja dan ratu, gara-gara mereka itu menjanjikan Presiden Soekarno untuk menyumbang atau akan menyerahkan harta benda mereka demi melancarkan sebuah misi untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda di saat itu.
Niat dua orang raja dan ratu palsu ini disorot besar-besaran oleh media massa di saat itu. Raja Idris dan Ratu Markonah ini bahkan sampai diliput dan diberitakan di mana-mana. Saking hebohnya, presiden pun mengundang mereka ke istana kepresidenan untuk makan bareng gitu. Penampilan Ratu Markonah ini juga nyentrik banget sampai menyuri perhatian orang. Sebagai seorang permaisuri Raja Idris gitu ya, kabar ya, dia kemana-mana selalu memakai kacamata hitam di saat itu. Namun karena pemberitaannya terlalu besar ya kan, karena terlalu heboh, nah hal-hal kayak gini nih nggak lama gitu ya, gampang banget tiba-tiba dibongkar oleh para jurnalis dan wartawan gitu ya. Di dunia jurnalistik tuh ngungkit-ngungkit kayak gini tuh gampang. Dan akhirnya terungkaplah identitas dua orang ini siapa. Yang diketahui ternyata Raja Idris dan Ratu Markonah ini ternyata bukan seorang ratu dan raja dari suku anak dalam Lampung. Jadi ini palsu gitu ya. Asal-usul Ratu Markonah ini juga terbongkar secara tidak sengaja. Waktu itu dia keceplosan gitu ya, tiba-tiba ngomong pakai bahasa Jawa dan logat Jawa gitu. Nah disitulah ketahuan gitu ya, karena asalnya dari Lampung ceritanya nih. Lalu fakta yang diketahui kemudian ternyata Idrus dan Markonah ini bukan siapa-siapa alias warga sipil biasa. Akhirnya diketahui Idrus ini adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang beca. Sementara istrinya Markonah adalah seorang PSK alias pekerja seks komersial dan berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Yang pertama kali membongkar dan mengetahui kalau Markonah ini menggunakan bahasa Jawa adalah ajudan presiden. Dan disitulah terbongkar dan terungkap kebohongan dari dua pasangan ini. Dan mereka itu sebenarnya bukan raja dan ratu ya. Sehingga di saat itu saking hebohnya Bung Karno menjadi bulan-bulanan rakyat ya kan, karena sudah tertipu gitu. Lalu geng, di saat sudah diketahui seakan nggak jerah gitu ya, dia masih ngeles. Nah ketika sudah ketahuan kalau dia bukan raja, tiba-tiba aja dia mengakui kalau dia itu adalah intel. Dimana di sini dia tuh udah semakin parah menyebarkan informasi hoaxnya. Dia mengatakan kalau dia itu adalah seorang intel dari Kodam 5 Jaya. Dan dia mengaku kalau dia itu adalah anak buah petinggi TNI, yaitu Mayor Simbolon. Idris ini pun sempat memeras beberapa pengusaha di kota Lampung. Sampai akhirnya dia ditangkap di daerah Kota Bumi, Lampung oleh pihak kepolisian. Tak berselang lama kemudian, si Ratu Markonah juga ditangkap oleh polisi atas kasus prostitusi di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Dan Ratu Markonah harus menjalankan masa kurungan yaitu 3 bulan karena kasus ini. Dan dia mengaku kalau menjadi pekerja seks komersial itu untuk wilayah Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Dan ketika ditangkap itu, dia mengakui kalau dia sudah bercerai dengan sang king ya, King Idrus ya, dari Lampung ya. Raja Idrus, gara-gara ternyata sebelumnya Markonah juga sempat tertangkap dengan kasus yang sama gitu ya, dan itu terjadinya di Madiun. Bahkan Markonah mengatakan kalau dia menceburkan diri kembali menjadi PSK itu gara-gara sudah bercerai dan tidak punya biaya hidup setelah berpisah dengan sang raja gitu ya. Nah itu dia geng, sejarah yang cukup unik yang mewarnai pergerakan untuk mencapai kemerdekaan negara kita. Ya kalau kalian bilang ini ceritanya konyol, ya memang konyol. Tapi hal-hal kayak gini tuh nggak tertutup kemungkinan nggak cuma negara kita yang mengalami. Negara luar pun pasti ada gitu ya. Karena masing-masing negara punya masing-masing cara gitu untuk membuat negara mereka sejahtera. Ya mau cara halal, cara haram, cara hitam, cara putih, apapun dilakukan gitu kan. Semuanya demi generasi yang akan datang. Gimana geng, menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.